Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Ibadah pada saat ini dalam rangka perjamuan kudus pembangunan GKJW yang masih kita lakukan secara online di GKJW Jemaat Jember yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 322, bait 1 dan 2. Terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang sedang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk di dalam peribadahan Minggu pada saat ini. Dan puji Tuhan, ibadah pada saat ini yang kita laksanakan secara online juga akan disertai dengan pelayanan perjamuan kudus dalam memperingati Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Percayalah bahwa tumbuh dan berkembangnya Gereja Kristen Jawi Wetan senantiasa ada di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Karena Gereja Kristen Jawi Wetan juga adalah miliknya. Mari kita satu hati dan kita bersama mengambil saat teduh. Ibadah Minggu dalam rangka memperingati Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan dan sekaligus pelayanan perjamuan kudus kami lakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini, saya kutip di dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-38 dan 39. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali.
Apa yang baru saja saya sampaikan kepada panjenengan di dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang kelima ayat 38 dan 39 mengisahkan bagaimana para rasul jatuh bangun di dalam mewartakan tentang Yesus Kristus. Bahkan dia harus berhadapan dengan mahkamah agama. Tetapi kasih Tuhan selalu ada dan menyertai langkah mereka. Percayalah. Tumbuh dan berkembangnya persekutuan, tumbuh dan berkembangnya gereja, secara khusus Gereja Kristen Jariwetan, benar-benar adalah wujud nyata daripada karya Allah dan buah dari pemberitaan para rasul. Mari kita bersama-sama sambut Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 54. Kita pujikan pada baitnya yang ke-1 dan ke-2. Tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Penyokong orang tua dan orang yang lemah, pemimpin orang muda dan sukacitanya, senjata perjuangan di perang penggodaan, dan bantal perhentian di jam kematian. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita satu hati dan kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan pada pagi hari ini. Kasih dan penyertaan-Mu sudah Engkau nyatakan atas kami di sepanjang perjalanan istirahat kami, hingga kami bangun kembali menikmati hari yang baru. Kami bersama-sama menghampiri tahta hadirat-Mu. Kami mengaku bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kesalahan kami kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada saudara, kepada orang tua kami, lebih-lebih kepada Tuhan. Kami mohon Engkau yang mengampuni, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan kami ya Bapa. Sebab hanya Engkaulah yang empunya keberadaan kami di saat kami berada di dalam belenggu dosa. Engkaulah yang kami dambakan hadir untuk memulihkan. Dan kami percaya, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, pemulihan bisa terjadi, pengampunan dinyatakan, kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus membawa kemenangan. Terima kasih ya Bapakku, ajarkan pula kepada kami untuk kami terus belajar, berseru dan berserah kepadamu
dan belajar untuk mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Inilah seruan doa kami Bapa dan pengharapan permohonan kami. Semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bersama-sama berdiri. Mari, terimalah berita anugerah dari surat Roma pada pasalnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk panjenengan semuanya. Roma pada pasal yang kelima, ayat yang ke-10 dan 11. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian kesaksian Alkitab. Biarlah kasih karunia yang dinyatakan Allah kepada setiap panjenengan senantiasa menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa kasih-Nya atas panjenengan sungguh luar biasa dan tiada berkesudahan. Pengampunan sudah dinyatakan dan pengharapan akan kehidupan kelak sudah dinyatakan di dalam Yesus untuk panjenengan semuanya. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan minggu kita saat ini dan akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan sebagai dasar persembahan kita, akan bersama membaca firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Dan untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 298. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan untuk pembacaan Alkitab pada saat ini akan dilayani atau dibaca oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami semua agar supaya kami mampu memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sony Saksono Putro yang akan menjabarkan firman-Mu, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma 9 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang-orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama-sama mendengarkan akan pembacaan Alkitab dari surat Roma pada pasal 9 ayat 1 sampai yang kelima. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada saat ini, di mana kita bersama-sama akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan melalui peristiwa Hari Pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan. GKJW tumbuh dan berkembang sebagai mitra Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, gereja secara organisasi dan gereja secara organisme. Kalau gereja secara organisme, kita percaya bahwa Roh Kudus yang mengambil bagian di dalam proses tumbuh kembangnya gereja. Dan kita percaya bahwa gereja secara organisme tidak mungkin akan stuck. Tidak mungkin akan berhenti. Tidak mungkin tidak berkembang karena Roh Kudus selalu membawa api semangat di dalam diri setiap orang percaya untuk menjadikan gereja semakin diberkati dan menjadi berkat bagi dunia. Tetapi gereja secara organisasi, di mana di dalam gereja itu sendiri ada manusia-manusia yang dipakai Allah, pendeta, guru Injil, penatua, diaken, ada pamong anak dan remaja,
ada pengurus KRW, ada pengurus komisi, dan semua komponen jemaat itu adalah pribadi-pribadi yang tentu sebagai organisasi harus memiliki kesadaran dan kerinduan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan supaya Gereja Kristen Jaya Wetan juga akan terus tumbuh dan berkembang. Dan setiap pribadi yang merasa dirinya itu disertai oleh Roh Kudus, maka kita percaya gereja kita tidak akan stuck. Gereja kita akan terus tumbuh dan berkembang mengikuti situasi zaman. Seringkali orang berpikir, khususnya orang yang di luar GKJW, oh GKJW itu gereja suku. Tidak. Gereja Kristen Jawa Wetan itu adalah gereja teritorial, di mana wilayah pelayanan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam tata pranata Gereja Kristen Jawa Wetan. Ini adalah hasil karya mbah-mbah kita dulu, para pendeta terdahulu dan juga tokoh-tokoh GKJW terdahulu. Itu sudah ditetapkan bahwa GKJW ini bukan gereja suku, tetapi gereja teritorial yang berada di wilayah bumi Jawa Timur. Dan anggotanya bisa dari semua suku dan juga bangsa. Nah, ini menjadi tantangan bagi Gereja Kristen Jaya Wetan. Dan secara organisasi, kita harus bergerak bersama-sama membangun Gereja Kristen Jaya Wetan supaya Gereja Kristen Jaya Wetan tetap up to date. Tetap diminati untuk orang datang beribadah di tempat kita. Tetap dirindukan karena memang kehadirannya benar-benar bisa menyapa banyak orang. Tetapi ingat bahwa di dalam tumbuh kembang gereja selalu ada tantangan. Karena yang dihadapi oleh gereja adalah manusia. Yang memiliki karakter berbeda, memiliki keinginan berbeda, memiliki harapan-harapan yang berbeda. Sehingga kalau gereja harus melakukan sebuah perubahan dan menata kembali kondisi yang ada, supaya gereja semakin menjadi berkat dan gereja semakin diminati untuk orang datang dan mau beribadah, mengambil bagian di dalam persekutuan di dalamnya, selalu ada yang akan memiliki cara berpikir like and dislike. Aku ora cocok. Aku pingin ngene. Aku ora cocok. Aku pingin ngono. Bapak Ibu, kalau gereja di dalam proses tumbuh kembang itu sudah mengacu pada peranatan, sudah mengacu dengan program kerja kita, ingat bahwa peranatan yang kita miliki, toto pranoto yang kita punyai, itu tidak dalam rangka untuk membatasi gereja di dalam bergerak maju. Kalau kita pahami peranatan kita, toto pranoto kita, itu membuka ruang supaya kita terus tumbuh dan berkembang di dalam membangun kehidupan bergereja. Tetapi sekali lagi, kadang beda orang, beda pola pikir, beda orang, beda dalam pola penafsiran. Soal gereja yang penuh tantangan, mari kita belajar pada kondisinya Rasul Paulus. Tantangan yang dia hadapi tatkala dia harus mewartakan Injil di Roma, benar-benar menjadi sebuah situasi yang sangat sulit. Bagi Paulus, apa yang dia kerjakan seperti maju kena, mundur juga kena. Kenapa demikian? Karena Paulus menghadapi orang-orang Yahudi yang ada di Roma yang begitu tahu bahwa yang mewartakan Injil itu adalah Paulus. Orang yang sudah pernah murtad.
dari orang Yahudi yang taat pada Taurat, dari orang Yahudi yang benar-benar paham tentang pengajaran Taurat. Tetapi tiba-tiba dia harus mewartakan tentang Injil Kristus. Dia harus menyampaikan kepada umat yang ada di Roma. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di Roma, dia benar-benar menolak. Menganggap Paulus adalah orang yang sudah meninggalkan keyahudiannya. Bagaimana mungkin kami harus mendengar orang Yahudi yang sudah murtad, keluar dari keyahudiannya, lalu dia mewartakan tentang pengajaran yang baru, yaitu tentang Kristus. Paulus sudah berpaling kepada Kristus. Tetapi orang-orang Yahudi menganggap itu sebagai sebuah tindakan yang salah. Akibatnya apa? Paulus harus menerima ancaman pembunuhan. Paulus harus senantiasa berhadapan pada tantangan yang berat. Karena dia harus berjumpa dengan orang-orang Yahudi totok yang memang dia tidak menginginkan kehadiran Paulus karena pengajarannya yang baru itu. Yang kedua, kenapa orang-orang Yahudi yang ada di Roma menolak pengajaran Paulus? Karena orang-orang Yahudi yang ada di Roma memiliki pemahaman bahwa kehadiran Injil Kristus itu sama artinya dengan membongkar kedudukan yang eksklusif orang Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Sehingga wajar saja kalau orang-orang Yahudi menolak. Wajar saja bahwa kehadiran Kristus yang diwartakan oleh Paulus itu justru sepertinya menghilangkan status eksklusif tadi. Padahal pada kenyataannya apakah pengajaran Paulus tentang Injil Kristus dan tentang Kristus itu sendiri hendak meniadakan Taurat? No, tidak. Tidak. Tetapi namanya persepsi yang timbul seperti itu ya mau dikata. Apa mau dikata? Paulus sendiri juga tidak bisa berbicara yang lain kecuali dia tetap harus mewartakan bahwa kebenaran tentang Injil Kristus dan kebenaran akan pengampunan dosa yang didapatkan karena orang percaya kepada Kristus itu sudah tidak bisa diubah lagi. Injil Kristus juga tidak hendak meniadakan status eksklusif dari Israel. Israel tetap sebagai bangsa pilihan. Tetapi sekali lagi, wong namanya persepsi, cara pandang. Lah kalau cara pandangnya orang-orang Yahudi sudah begitu, ya wajar kalau akhirnya penolakan bertubi-tubi terjadi atas kehadiran Paulus di Roma. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang lain, bahwa orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, mereka dianggap kehilangan status yang istimewa sebagai dalam tanda kutip Israel. Nah, ini adalah identitas yang diperkarakan oleh orang-orang Yahudi karena dianggap bahwa apa yang sudah diajarkan oleh Paulus bukan lagi menjadi sesuatu yang membawa berkat bagi mereka. Mereka tidak berpikir bahwa Kristus hadir menyelamatkan dosa mereka. Mereka tidak berpikir bahwa Kristus hadir itu dalam rangka untuk menolong mereka, memulihkan keberadaan mereka. Tetapi mereka hanya berpikir bahwa kami telah kehilangan banyak hal karena harus percaya kepada Kristus.
Nah, tantangan ini Bapak Ibu menjadikan situasi yang dijumpai oleh Paulus di tengah-tengah perjalanan pelayanannya di Roma ya menjadi sangat rumit. Ya. Padahal Paulus sendiri memiliki kesaksian hidup yang luar biasa. Bayangkan kalau kita mengingat di dalam bacaan di Filipi. Paulus begitu percaya sampai dia menyatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah, ya panjenengan semuanya tahu, dan mati adalah keuntungan. Paulus memiliki keyakinan, Paulus memiliki sebuah penghayatan perjumpaannya dengan Kristus yang menjadikan dia bisa menyatakan bahwa di dalam Kristus aku tidak berdosa. Tuh. Sebuah pengenalan yang begitu dalam, sebuah pengenalan yang begitu hebat dari Paulus kepada Yesus, yang tidak ditawarkan kepada orang-orang Yahudi, tetapi tetap terjadi proses yang benar-benar berat bagi Paulus untuk mewartakan itu kepada mereka. Bapak Ibu, bahkan Paulus sendiri memiliki kesaksian yang begitu indah. Aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Apa maknanya? Apa maksudnya? Demi menolong mereka, demi menyelamatkan mereka, demi supaya mereka benar-benar tidak terbelenggu oleh penghayatan perhambaan dari hukum Taurat, tetapi beralih dengan kasih karunia di dalam Kristus. Paulus rela apapun yang dia akan alami. Dia akan korbankan. Bahkan terkutuk pun, dikutuk pun, dia siap. Nah, ini menjadi rahasia yang benar-benar begitu dalamnya penghayatan Paulus tentang Yesus. Dia begitu dalamnya penghayatan perjumpaannya dengan Kristus. Dan apa yang dia alami itu sebagai langkah yang dia tempuh dalam rangka untuk mewartakan tentang Kristus kepada orang-orang yang ada di Roma. Tetapi orang-orang Yahudi begitu kuat di dalam menghadapi pengajaran Paulus ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, Paulus yakin bahwa Yesus, Sang Mesias itu, dia telah hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi. Yesus, Sang Mesias itu benar-benar telah dihadirkan oleh Bapa di tengah-tengah orang Yahudi, tetapi pada kenyataannya penolakan begitu sangat kuat. Baik di masyarakat Yahudi itu sendiri, maupun ketika Paulus mewartakan tentang Kristus dan Injil Kristus itu kepada orang-orang yang ada di Roma. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran tentang bagaimana tantangan gereja di masa sulit ini. Bahwa kesulitan untuk mewartakan Injil bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Kesulitan untuk menyampaikan tentang berita kesukaan bukan hanya saat ini saja. Tetapi terjadi juga pada masa-masa awal kekristenan tumbuh dan berkembang. Sekarang ini, kita berada di dalam situasi yang sulit. Di tengah-tengah kita memperingati hari pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan yang akan kita wujudkan melalui perjamuan kudus pada saat ini. Kita harus sadari bahwa beberapa bulan hampir praktis gereja stuck, berhenti. Di dalam persekutuan yang bersifat offline. Walaupun masih ada online yang akan terus, karena memang situasi ini akan terus dilayankan.
Dengan gereja tidak lagi banyak melakukan aktivitas. Dengan gereja tidak lagi berinovasi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Apa yang terjadi? Orang semakin tidak berani ke gereja. Walaupun nantinya akan diwujudkan ibadah offline. Karena orang ketakutan akan ini, akan itu, dan itu wajar. Itu sangat wajar. Tetapi kalau saya dan panjenengan semua sebagai bagian daripada masyarakat yang ada dan mengambil bagian di dalam tumbuh dan berkembangnya Gereja Kristen Jawi Wetan. Justru di masa pandemi ini menjadi tantangan buat kita. Apa tantangannya? Saya, rekan-rekan pendeta semuanya yang ada di wilayah Gereja Kristen Jawi Wetan, majelis jemaat, majelis daerah sampai majelis agung, kita tidak bisa berhenti, Bapak Ibu. Kita harus inovatif, kita harus kreatif, kita harus bijaksana, kita harus terus melakukan sebuah upaya perubahan-perubahan, termasuk di dalam upaya kita mengubah pola pikir kita dengan belajar menyikapi kondisi yang teramat darurat ini dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang inovasi. Tidak tahu dengan cara apa, yang jelas bahwa masing-masing gereja memiliki tanggung jawab. Persekutuan tidak bisa berhenti. Ada yang menyatakan, semakin kami jenuh Pak ibadah online. Ya tidak salah itu. Kenapa? Karena kita selalu akan berhadapan dengan, ya bisa saja kalau Bapak Ibu punya laptop, agak gede itu wajah pengkhotbahnya gitu. Tetapi kalau yang pakai HP kecil berarti satu HP bisa buat rebutan satu rumah. Untung kalau ada yang punya layar LCD lalu melihatnya kayak benar-benar tayangan itu hidup. Nah, ini menjadi tantangan. Ada orang yang sudah merasa jenuh akan hal itu dan merindukan ibadah offline. Tetapi ada orang juga yang merasa lebih suka begitu dan lebih aman dan tidak akan kemana-mana, di rumah pun bisa beribadah. Ini bagian daripada dinamika yang menjadi tantangan bagi Gereja Kristen Jawi Wetan. Oleh karena itu, mari jangan berhenti untuk berinovasi. Mari jangan berhenti untuk tumbuh dan berkembang mengikuti situasi zaman. Situasinya sulit iya, tetapi kalau kita dibelenggu oleh kesulitan ini, kita tidak akan pernah bisa membangun situasi yang sudah semakin sulit ini. Untuk menjadikan kita terus berani memiliki pengharapan, berani untuk percaya, berani untuk bersandar. Yang jelas, inovasi yang seperti apapun yang kita bangun di dalam membangun kehidupan bergereja kita, bersekutu kita, aturannya tetap. Protokol kesehatan tidak bisa kita tinggalkan. Pola hidup dengan gaya yang baru harus kita wujudkan. Pola pikir ya harus belajar memakai seperti apa yang saya pakai ini. Harus belajar memakai masker, harus terus berusaha untuk tidak henti-hentinya mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer maupun dengan air yang disertai sabun dan banyak hal lagi. Physical distancing dan banyak lagi. Inilah pola pikir yang baru. Yang tentu kita tidak bisa hanya mengatakan, ih bosen aku. Enggak bisa Bapak Ibu. Walaupun panjenengan merasa di rumah bosen aku. Apa jawabannya kalau kita merasa bosen di rumah? Enggak bisa. Mau jalan-jalan seperti waktu-waktu yang dulu. Ya tetap sulit. Kalaupun kita berani, tetap kita harus hati-hati. Tetap kita waspada. Apalagi panjenengan yang sudah usia sepuh. Demikian juga anak-anak.
tetapi jangan berhenti berinovasi, jangan berhenti untuk pengembangan diri, jangan berhenti untuk bertumbuh. Mari Gereja Kristen Jawi Wetan jangan terbelenggu oleh situasi berkaitan dengan COVID-19 ini, karena namanya virus tidak akan pernah pergi. Kitalah yang harus pandai-pandai untuk mengelola diri, supaya gereja tetap menjadi berkat bagi banyak orang, dan masa depan gereja bukan ditentukan oleh virus corona, tetapi masa depan gereja ditentukan oleh sikap bijak kita. Mampukah Gereja Kristen Jawi Wetan yang tumbuh dan berkembang di tengah pandemi COVID-19 ini dan menjadi mitra Allah untuk kita tetap mewujudkan pelayanan yang bijak, yang elegan, yang inovatif? Ini menjadi tantangan dan menjadi PR kita bersama. Jangan pernah berhenti berkreasi. Gereja Kristen Jawi Wetan bukan gereja yang seperti kata dalam tempurung. Tidak, saya tidak setuju itu. Tetapi Gereja Kristen Jawi Wetan memiliki tanggung jawab untuk membuka wawasan, membuka diri, dan di tengah pandemi ini kita tidak bisa berhenti. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sudah menegaskan kepada bawahannya bahwa kalau kita berhenti, maka yang terjadi negara akan hancur. Bagi saya, kalau gereja terus berproses dalam situasi seperti ini dan kita tidak kreatif, tidak inovatif, jangan salahkan kalau warga semakin enggan untuk datang ke gereja. Tetapi ketika kita memberi menu, ketika kita berjuang untuk membuat inovasi-inovasi di dalam rangka untuk melayani warga jemaat, apapun itu bentuknya, dan tetap mengacu pada protokol kesehatan, saya yakin di masa new normal ini, kita pun juga bisa menggunakan situasi ini dengan tetap berkarya untuk kemajuan, untuk kebaikan Gereja Kristen Jawi Wetan. Biarlah tubuh dan darah Yesus yang saat ini akan dilayankan kepada panjenengan semuanya menjadi inspirasi, menjadi kekuatan, dan menjadi pengharapan bagi kita bahwa kita, saya, panjenengan, selaku Gereja Kristen Jawi Wetan tidak menyerah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Untuk mengingatkan kita bahwa apa yang menjadi pengakuan kita di hadapan Allah, itu adalah juga wujud dari pengakuan kita di hadapan manusia. Pengakuan iman rasuli akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama menyiapkan diri kita, pikiran kita, rasa kita, bahwa hari ini panjenengan diajak untuk mengambil bagian menghayati dan merasakan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa melalui perjamuan kudus Tuhan. Dan hari ini adalah hari pembangunan Gereja Kristen Jawetan. Ingatlah bahwa tumbuh dan berkembangnya Gereja Kristen Jawetan karena Tuhan. Jatuh, bangun, dan terus itu menjadi gambaran tentang situasi gereja kita. Kita pernah berada di dalam situasi sulit di zaman Belanda. Kita juga pernah berada dalam situasi sulit di zaman pendudukan Jepang. Tetapi oleh berkat kasih karunia Allah melalui mbah-mbah kita dulu, pendeta-pendeta sepuh yang jauh sebelum kita ada, mereka sudah melayani di Gereja Kristen Jawetan, dan mereka memiliki kesehatian untuk menjadi gereja yang benar-benar dipimpin secara organisme oleh Roh Kudus. Sehingga mereka tidak berpihak kepada si A, mereka tidak berpihak kepada si B. Mbah-mbah kita, para pendeta berpihak hanya kepada Yesus sebagai sang kepala gereja. Itulah yang mengingatkan kita untuk kita bersama-sama menghampiri hadirat Allah dan mengambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Kita akan sambut dengan kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 281, dan kita akan pujikan pada baitnya yang ke-1. Segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan bersama-sama menerima pelayanan perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita terus bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetapi Tuhan masih izinkan kita bersama-sama untuk mengambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawiwetan. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, siapkanlah hati setiap hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus pada saat ini. Siapkanlah hati setiap kami, warga jemaat, dari rumah masing-masing mereka boleh bersama-sama menikmati kasih dan sapaan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Sertai kami, supaya kuasa-Mu dan kehendak-Mu nyata, dan kami boleh merasakan betapa besar kasih sayang-Mu atas kami.
biarlah tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan melalui roti dan anggur pada saat ini benar-benar menghadirkan kasih Allah yang menyatu di dalam kehidupan kami, dan kami akan senantiasa beroleh kekuatan. Terima kasih ya Bapakku, demi Yesus Kristus Putramu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 281 pada baitnya yang kedua. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bakal. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu untuk pengampunan dosamu. Ketika kamu memakannya, perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketika engkau meminumnya, perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan bagikan yang merata. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu untuk pengampunan dosamu. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketika engkau memakannya, ketika engkau meminumnya, perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu untuk pengampunan dosamu. Terimalah dan makanlah. Terimalah. Cawan ini perjanjian baru yang oleh darahku ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Cawan ini perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Ketika engkau meminumnya,
perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan minumlah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk semuanya berdiri. Undurlah dari pelayanan perjamuan kudus ini. Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Undurlah dan terimalah berkat. Kasih Allah Bapa yang telah menganugerahkan darah putranya Yesus Kristus melalui pelayanan perjamuan kudus ini memberkati saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan syukur pelayanan perjamuan kudus pada saat ini. Disertai dengan kita bersama memuji Tuhan melalui kidung jemaat nomor 287B. Kita pujikan pada baitnya yang ke-1, 2, dan ketiga. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangga, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu hati. Kita menyerahkan akan semua yang sudah kita alami, baik di dalam proses peribadahan, pelayanan perjamuan kudus, dan kita juga sudah bersama-sama menghayati sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Saya undang Bapak Ibu untuk satu hati dan kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia,
Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu pada saat ini, mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan dan kasih Tuhan yang telah dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Hari ini Tuhan izinkan kami telah mengambil bagian di dalam peribadahan minggu. Tuhan izinkan kami benar-benar menikmati kasih Tuhan melalui pelayanan perjamuan kudus. Tuhan izinkan kami mewujudkan kasih kami kepada Tuhan melalui persembahan, baik persembahan minggu maupun persembahan syukur perjamuan kudus. Kami percaya bahwa semua hal yang boleh kami perbuat, semua karena anugerah-Mu Tuhan, yang menjadikan kami terus mampu merasakan dan menghayati akan kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, berkat-berkat-Mu di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan dan Allah kami, jangan kiranya Engkau meninggalkan kami, karena kami merindukan akan kasih Tuhan. Kami merindukan akan sapaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan atas kami selalu boleh kami rasakan. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, orang tua kami, istri, suami, keluarga kami, yang jauh, yang dekat. Biarlah kami dimampukan untuk terus merasakan dan mengambil bagian di dalam tumbuh dan berkembangnya Gereja Kristen Jawa Wetan. Bahkan ketika kami berada pada masa pandemi COVID-19, tidak menjadikan kami terpuruk, tidak menjadikan kami menyerah, tetapi mampukan kami melalui pribadi, melalui persekutuan, baik di dalam lingkup jemaat, lingkup majelis daerah, maupun majelis agung. Kami terus berinovasi, kami terus dengan hikmat dan kebijaksanaan, kami terus berupaya dan berjuang untuk mampu menjawab kebutuhan pelayanan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, sebab kekuatan kami hanyalah di tangan-Mu. Kasih setia-Mu juga selalu akan ada bagi kami, dan Engkau tidak akan pernah berhenti di dalam menuntun dan membimbing kami. Berkati gereja-gereja, secara khusus Gereja Kristen Jawa Wetan, dimanapun, di majelis daerah manapun, dan juga majelis agung, supaya kami terus bersinergi, bersehati, membangun pelayanan kami, baik ibadah online, bahkan jemaat-jemaat yang sudah mewujudkan di dalam proses ibadah secara offline. Tuhan memberkati dengan hikmat, dan kami semua dimampukan untuk terus melangkah di dalam dan bersama Tuhan. Berkati para lansia yang belum diizinkan untuk mengambil bagian di dalam peribadahan minggu, kalaupun toh nanti diwujudkan secara offline. Demikian juga dengan anak-anak. Kau memberkati, menyertai mereka, Engkau yang melindungi dan menganugerahkan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Namun kami juga, petugas-petugas pelayan-pelayan-Mu, Tuhan juga mampukan setiap kami, pendeta, penatua, diaken, dan seluruh bagian daripada komponen jemaat, khususnya GKJW Jemaat Jember, supaya kami mampu terus mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang masih mencoba meraih yang terbaik, baik untuk sekolahnya maupun kuliahnya. Demikian juga mereka yang ingin menyelesaikan tugas kuliahnya, yang mencari pekerjaan, yang mendambakan teman hidup, yang mendambakan momongan, dan dinamika-dinamika lain yang mereka harus hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memelihara dan membersamai setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Secara khusus kami juga berdoa untuk Vikar Nanda bersama istri yang akan beralih tugas pada tanggal 5 Agustus nanti di GKJW Jemaat Segaran Kediri. Kau menyertai dalam setiap langkahnya, Kau memberkati dalam setiap layanannya. Biarlah kehendak Kristus hadir dan menjadi nyata di dalam perjalanan anak-Mu ini, dan juga boleh mengambil bagian untuk tumbuh dan berkembangnya Gereja Kristen Jawa Wetan melalui talenta-talenta yang dimiliki oleh Vikar Nanda bersama istri. Terima kasih ya Bapakku. Kami serahkan negeri kami Indonesia,
upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi, Presiden, juga seluruh jajaran menteri dan staf-staf yang ada, dan juga lembaga-lembaga yang ada, departemen-departemen yang ada, baik yang swasta maupun yang pemerintah, biarlah semua bersehati untuk menjadikan negeri kami tidak mengalami keterpurukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan Engkau memberkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pihak-pihak yang terkait di dalam mengelola kondisi pandemi ini. Dan kami yakin bahwa vaksin yang akan diuji cobakan benar-benar menjadi berkat bagi masyarakat di Indonesia khususnya dan di dunia secara umum, sehingga akan terjadi pemulihan keadaan, sehingga kami terus dimampukan untuk terus berkreasi dan berkarya untuk kemajuan negeri ini. Para dokter, perawat, Tuhan sertai dan Tuhan berkati semangat mereka di dalam melayani dan mengambil bagian dalam proses kesembuhan dan perawatan bagi seluruh pasien, baik yang terdampak COVID-19 maupun pasien-pasien yang mengalami sakit yang lain. Inilah Bapa seruan doa kami. Kami bersyukur untuk semua yang boleh kami alami melalui perjamuan kudus ini. Dan bersama kami akan undur, tuntun dan berkati kami untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan kasih dan damai-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami seperti yang kami pujikan pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Yuk, tetap semangat. Mari kita berinovasi, terus berusaha menjadikan Gereja Kristen Jaya Wetan menjadi gereja yang terus tumbuh dan berkembang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, mari kita berdiri dan terus kita akan kumandangkan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 329. Kita puji pada bait 1 dan baitnya yang kedua. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ketemu.
Bapak, Ibu, dan Saudara, undurlah dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiran manusia, senantiasa membersamaimu, memberkatimu, memulihkanmu, dan memampukanmu dalam menjalani kehidupan pada saat ini dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama akan memuji dari kidung nomor 474. Kepadamu puji, pujian. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian ibadah kita. Gusti memberkahi panjenengan semuanya. Selamat beraktivitas. Matur nuwun.